Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Malicious Compliance. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Ingin jam kerja yang ketat? Oke, baiklah. Aku dulu bekerja di sebuah perusahaan menengah di departemen teknik. Salah satu manajer mulai kesal, karena jika dia datang tepat pada pukul setengah 9, waktu mulai kami, semua orang tidak berada di tempat duduk mereka. Dia merasa bahwa para insinyur terlalu longgar dengan waktu mereka. Peraturan keluar bahwa semua insinyur harus berada di kursi mereka tepat pada waktu dimulai. Aku memberitahu atasanku bahwa aku tidak berencana untuk mematuhinya, karena aku adalah seorang profesional yang digaji dan diharapkan diperlakukan seperti itu. Bahwa jika mereka tidak mempercayai aku untuk bekerja seminggu dengan jujur, maka mereka harus memecatku daripada mengelola mikro denganku. Para insinyur yang lebih tua dan jauh lebih bijaksana mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka semua muncul 5 menit lebih awal untuk memastikan mereka berada di kursi mereka pada pukul setengah 9. Tetapi juga menyetel alarm untuk jam 5 sore dan benar-benar akan menghentikan semua yang mereka lakukan tepat pada waktu 5 sore dan meninggalkan gedung. Apakah manajer mengadakan rapat yang seharusnya berakhir pukul 5, tetapi berjalan sedikit terlambat? Tidak. Pada jam 5 sore, serangkaian alarm akan berbunyi, dan semua orang akan berdiri di tengah rapat untuk pergi. Apakah operasi memerlukan dukungan teknis pada jam 5 kurang 5 menit? Mereka memiliki waktu tepat 5 menit di telepon dengan insinyur, sebelum dia harus menutup telepon. Apakah seseorang mencoba mendiskusikan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan pada jam 8:28 menit? Lebih baik tunggu beberapa menit, karena tidak ada seorang pun di departemen teknik yang menjawab pertanyaan terkait pekerjaan selama 2 menit lagi. Tak perlu dikatakan, kebijakan itu tidak bertahan lama. Cerita kedua, kamu tidak dapat menghabiskan $50 untuk potong rambut. Ketika aku bekerja sebagai seorang insinyur di sebuah perusahaan telekomunikasi Kanada, aku ditempatkan selama beberapa bulan di Brasil. Setelah 2 bulan tinggal di sebuah hotel di area bisnis kota Sao Paulo, aku sangat membutuhkan potong rambut. Menjadi zona bisnis mahal di mana aku berada. Ada tempat potong rambut di sebelah hotel dan aku memutuskan untuk berjalan ke bawah dan mendapatkan potongan rambut di sana. Mereka menagih $50 untuk potong rambut pria. Aku harus membayar dan pergi. Ketika wanita akuntan meninjau laporan pengeluaranku, dia berkata aku tidak dapat mengirimkan tagihan potong rambut yang begitu mahal. Isyarat malicious compliance. 2 bulan kemudian, aku harus memotong rambutku lagi. Aku naik taksi seharga $25 ke tempat potong rambut di mall beberapa kilometer jauhnya. Memotong rambutku seharga $25, menikmati jalan-jalan dan makan malam, dan kembali naik taksi lain seharga $25. Ditambah 2 taksi yang aku naiki hari itu untuk pergi ke kantor pelanggan. Ketika wanita akuntan bertanya mengapa aku naik 4 taksi pada hari yang sama, tanggapanku adalah, ibu mengatakan kepadaku bahwa aku tidak dapat menghabiskan $50 untuk potong rambut. Jadi aku harus mencari tempat potong rambut di daerah kota yang lebih murah. Sejak saat itu, dia tidak menggangguku lagi. Cerita ketiga. Seorang wanita menuntut memberikan role film milikku. Ini terjadi pada hari Sabtu, 27 November, di Kula, Maui. Teman-teman dan aku pergi ke tempat yang disebut Lavender Farm, hanya untuk bersantai dan piknik. Ladangnya indah, ada jalan setapak menuju berbagai jenis tanaman. Semuanya dikelilingi oleh pohon lavender. Lahan pertanian yang terbuka sangat cocok untuk piknik, dan keheningan lokasi di ketinggian yang menenangkan dan tentram. Sebelum kami duduk untuk piknik, aku mengambil foto teman-teman, dan beberapa dari mereka di pavilion dengan kamera filmku Pentax 645N. Sekarang, kamera yang aku pakai bukan 35mm, tetapi 120 Kodak Kotra 160, medium format 6x4,5 cm, 35mm adalah 36 exposure, namun 120 kurang dari itu pada 16 exposure. Meskipun 35mm adalah yang paling populer dan umum, 120 dikenal dengan resolusi dan detail yang sangat superior. Selain ukuran dan exposure-nya, perbedaan utama antara keduanya adalah 35mm adalah gulungan dalam tabung, tersembunyi dengan aman dari cahaya. 120 adalah gulungan terbuka dan halus untuk ditangani, dan agak mudah dikacaukan jika kalian tidak tahu cara untuk mengurusnya. Ini akan penting nanti. Setelah mengambil beberapa bidikan dengan kamera,
Teman-temanku memutuskan untuk makan, tetapi aku belum selesai. Aku menukarkan 55 mm ku dengan 150 mm, sehingga aku bisa lebih dekat dengan detail bunga dan lebah madu penyerbuk. Setelah menyelesaikan gulungan kedua portra, aku melepas plat belakang, memuat Ilford FP4 125, dan aku kembali mengambil foto dengan 55 mm ke struktur sekitarnya seperti pavilion, teras pedesaan, dan peralatan pertanian. Aku melihat pavilion kosong dengan 2 kursi yang membuat bayangan. Aku menyesuaikan pengaturan kamera secara manual melalui Sony 16 rule, dan itu terjadi. Garis kecil ini melompat dari sisi kiriku dan melakukan pemotretan. Ibu yang berada di dekatnya melihat ini dan mendengar kameraku pada exposure berikutnya. Tidak seperti kamera engkol film manual, 645N ku secara otomatis digerakkan motor saat putaran berikutnya exposure, sehingga motor keras, sama sekali tidak sembunyi-sembunyi di depan umum atau fotografi jalanan. Aku juga harus menyebutkan, shutter jelas lebih besar dari 35 mm, sehingga shutter akan membuat tepukan halus, kemudian secara bersamaan mendorong exposure berikutnya dengan penggulung motor. Dia dengan marah pergi. "Hei, mengapa kamu mengambil foto putriku?" Aku seperti, "Bu, aku mengambil foto pavilion," dan putri ibu melompat ke dalam frame. "Bullshit, aku ingin melihat foto itu dan segera dihapus." Aku menjawab, "Bu, ini kamera film. Aku tidak bisa menunjukkan foto yang diambil." Respon instan, "Kalau begitu, beri aku filmnya. Paido pos." Untungnya, seorang penjaga taman mendengar teriakan itu dan mendekati peneriak itu. "Apa yang terjadi di sini? Apakah ada masalah?" tanyanya. Dia menjawab, "Ya, dia mengambil foto putriku tanpa izin." Aku berkata, "Secara teknis itu agak benar, tetapi dia melompat ke frame tiba-tiba." "Permisi ibu, ini kesalahan yang jujur. Tolong jaga rasa frustasi ibu seminimal mungkin, atau kami harus meminta ibu untuk meninggalkan properti." Aku ingin film di dalam kamera, dan aku tidak akan pergi dari sini tanpa itu. Aku benar-benar tidak ingin menyeret ini lebih jauh. Jadi aku berkompromi dengan, "Aku punya solusi yang akan menguntungkan kita berdua. Bayar aku $9, dan aku akan menggunakan 15 exposure terakhir sebagai potret untuk keluarga ibu dan memberi ibu roll film setelah kami selesai." Dia dengan senang hati setuju dengan, "Baiklah, itu kesepakatan." Sikapnya berubah menjadi wajah kegembiraan dalam hitungan detik. Setelah aku menyusun setiap bidikan dengan keluarga, termasuk suami, kedua putranya, dan putrinya, aku menekan tombol api pada exposure terakhir. Kamera secara otomatis memutar film. Aku membuka plat belakang, melepaskan gulungan, menempelkan pita film, dan menyerahkan gulungan itu. Tidak ada terima kasih atau apapun. Aku lupa waktu melakukan semua itu, dan saat aku kembali ke teman-teman, mereka bingung kemana aku pergi. Rupanya mereka mendengar keributan itu tetapi tidak memikirkannya. Jadi mereka makan tanpaku, tidur siang, dan mereka menungguku kembali sehingga kami bisa pergi ke rumah bibiku. Pada saat itu, aku mulai lapar. Jadi kami mengemasi selimut piknik kami dan pergi ke rumah bibiku yang berjarak 1 mil di lereng gunung. Saat kami sedang memuat ke dalam mobil, aku mengintip ke toko souvenir pertanian. Mataku membelalak ngeri. Teror datang bergegas ke arah aku seperti banjir. Dia membuka roll film. Jika kalian tahu apa artinya ini, aku harap rahang kalian jatuh, seperti yang kulakukan. Cahaya menghancurkan roll film itu. Kemungkinan besar dia ingin melihat foto-foto itu. Sama sekali tidak lucu. Itu adalah momen GTFU karena aku tahu badai akan datang. "Yo, kita harus pergi sekarang." Dan temanku menjawab sambil menatap wanita itu, "Mengapa? Kami tidak terburu-buru." Wanita itu mendapatkan apa yang dia inginkan. "Oh, oke, ayo cepat." Segera setelah kami keluar dari tempat parkir, kami mendengarnya berteriak sekuat tenaga. Itu menakutkan, dan aku tidak ingin tinggal untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dia mungkin percaya aku menipunya, tapi aku yakin siapapun dengan pemahaman yang masuk akal tentang fotografi film akan menjelaskan kepadanya bahwa itu salahnya. Pergantian peristiwa yang tidak menguntungkan bagi teman-temanku. Tetapi yang paling penting, aku memiliki 2 gulungan 32 exposure dengan orang yang mereka cintai, dan tanaman warna-warni di pertanian. Mereka sekarang menuju ke Darkroom Labs untuk pengembangan dan pemindaian. Gulungan terakhir adalah untuk daerah sekitarnya. Begitu banyak struktur pedesaan dan peralatan pertanian yang membuat bayangan akan diambil, hanya untuk diinterupsi oleh seorang gadis kecil dan ibunya. Dia menginginkan gulungan 120.
Aku menawarkan untuk tidak menyia-nyiakan exposure yang tersisa. Kami berkompromi, namun dengan menghancurkan exposure melalui sinar matahari, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, gulungan 120. Cerita keempat, harus bekerja 1 jam ekstra, akan makan siang pada jam itu. Ini terjadi di pekerjaanku sebelumnya, dan itu terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Jadi, kami mendapat surat dari manajemen yang mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Negara Bagian, kami semua seharusnya diberi waktu istirahat 1 jam untuk 1 hari kerja. Ini berarti bahwa hari jam kerja kami saat ini dari 8 jam akan diperpanjang menjadi 9 jam untuk menembusnya. Ini aneh, karena hari kerja resmi kami adalah 9 jam. Tetapi kami akan mengatur pekerjaan dan istirahat dalam 8 jam, dan itu tidak pernah menjadi masalah sebelumnya. Kami tidak terlalu memikirkannya, dan mengabaikannya sebagai formalitas sampai kami semua ditandai melanggar batas waktu lebih awal. Hampir semua orang mendapat surat yang mengatakan bahwa mereka belum menyelesaikan jam kerja mereka. Jadi, apa yang kami lakukan? Well, pertama, orang-orang mulai makan siang di meja kerja mereka. Sebuah surat dikirim yang mengatakan bahwa kami tidak seharusnya makan di meja kami. Kedua, orang-orang mulai mengantri satu sama lain untuk keluar dan memasuki tempat itu saat pergi makan siang. Sebuah surat dikirim mengingatkan orang-orang untuk tidak mengantri. Ketiga, orang-orang mulai menggunakan pintu keluar kebakaran. Pintu keluar kebakaran memiliki gerbang elektronik untuk melacak masuk dan keluar, tetapi tidak ada kamera untuk melacak pelanggar. Sebuah surat dikirim untuk mengingatkan orang-orang agar tidak melewati pintu belakang dan tidak menggunakan pintu keluar kebakaran. Keempat, orang menemukan cara untuk membiarkan pintu keluar kebakaran sedikit terbuka, agar tidak terlihat terbuka. Sebuah surat dikirim tentang masalah keamanan yang ditimbulkan ini. Alarm dipasang yang berdering jika pintu terbuka terlalu lama. Kelima, seseorang menyelipkan sedikit karton di bagian bawah, sehingga pintu akan tertutup dan alarm tidak berbunyi, tapi juga tidak mengunci. Manajemen menyerah setelah itu. Kami diberitahu secara tidak resmi untuk menjadi apa adanya. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut tentang bekerja 9 jam setiap saat. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.